Marcus Ben lah yang harus Ya, kali diwaspadai. ini Nemanja Obric, pemain yang pernah membela Red Star Beograd. Pemain memiliki nama panggilan Obra. Bagaimana penampilan dari seorang Nemanja Obric sejauh ini? Ya, kita lihat di sini peran dari Obric belum begitu terlihat maksimal karena kita lihat lebih banyak Obric bermain secara Indonesia Super League, Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Sebuah skill yang sangat baik dari Boa Salosa kali ini. Kembali masih berhasil digagalkan. Pelan-pelan Persipura Jayapura mulai menekan. Ian Luis Cabes, masih Ian Luis Cabes, ada Abdul Gamal tadi. Percobaan tendangan mengarah ke gawang Hendro Kartiko masih melebar. Ya, kita lihat sekarang bagaimana tim Persipura dengan kecepatan pemainnya sudah mulai sedikit meneror pertahanan daripada Kukar. Kita lihat sini shooting dari Beto Gonçalves yang tidak terlalu mengarah kepada gawang. Namun satu shock terapi tentunya bagi tim Mitra. Lagi-lagi kerjasama 1-2 yang sangat merepotkan. Masih kali ini tekanan mengarah ke tiang jauh. Sebuah peluang didapatkan. Penyelamatan dari Hendro Kartiko yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha dari Hendro yang cukup maksimal untuk menghalau crossing dari Ortisan Salosa tadi ke arah tiang jauh. Di mana salah satu pemain sudah siap untuk menyambutnya, Justinus Pai. Namun kembali kita lihat senioritas dari seorang Hendro, jam terbang yang juga cukup maksimal. Pada dirinya mampu untuk melakukan blocking tadi. Sebab pojok bagi Persipura Jayapura. Persipura Jayapura memang memiliki sebuah masalah dalam pertahanan mereka di awal musim ini. Mereka sudah kemasukan 7 gol dari 3 kali pertandingan dan ini memang sangat berbeda dibandingkan musim-musim terdahulu. Wow, dan sebuah gol! Inilah dia kualitas dari sang juara dari liga terbaik di Indonesia. Persipura Jayapura berhasil mencuri gol melalui Zahrahan Keranggar. 0-1 unggul atas Mitra Kukar di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur. Iya, di saat memang penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Mitra Kukar, seakan-akan mereka sudah bisa begitu gampang memenangkan pertandingan. Namun kita lihat serangan-serangan Persipura di beberapa menit terakhir ini sangat merepotkan, dan di saat bola set piece, Boa Salosa mengarahkan bola ke tiang dekat di mana Zahrahan melakukan heading yang begitu tipis namun langsung mengarah ke gawang Hendro Kartiko. Kita lihat satu gol bagi Persipura, gol yang sangat-sangat berkelas. Sebuah assist dari Boa Salosa dan diselesaikan oleh Zahrahan Keranggar, membuat Zahrahan Keranggar mencetak gol perdananya di musim ini bagi Persipura. Motivasi bermain dari anak-anak Persipura. Beto Gonçalves direbut oleh Lee Sang-min. Pelanggaran dilakukan oleh Lee Sang-min terhadap Beto Gonçalves. Kita lihat ini merupakan Lee Sang-min, pemain yang pernah membela tim Rio Branco Brasil dan juga pernah bermain di Jeju United. Ya, kita lihat. Ya, kalau Mitra Kukar kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, dan kembali sebuah kerja dari seorang Boa Salosa. Kita lihat bagaimana skill individu Boa Salosa di saat 3 pemain bahkan 4 pemain dari Mitra Kukar melakukan kepungan. Kita lihat di sini bagaimana skill yang sangat mumpuni mengarahkan ke arah kaki kiri, kekuatan di yang shooting yang begitu keras namun masih menerpa mistar gawang atau tipis jaring dari Hendro Kartiko. Ekspresi dari bench Persipura Jayapura seakan tidak percaya bola masih melenceng dari gawang Hendro Kartiko. Ya, berbicara tadi bahwa Mitra Kukar memiliki atau juga kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, sedangkan Persipura memiliki dan kebanjiran pemain dengan tipikal penyerang. Saat ini di bangku cadangan masih ada Lukas Mandowen, masih ada Titus Bonai. Iya, tentunya memang kita lihat Arif Siono, Pierre Niangka, kepada Marcus Ben. Dan peluang kali ini Nemanja Obric dan gol! Super big match terjadi di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur, dan Obra alias Nemanja Obric berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Iya, satu tontonan yang sangat-sangat menarik. Kita lihat bagaimana kerjasama back heading dari seorang Marcus Ben mengarahkan pada Obra. Dan saat kali pressing kita lihat walaupun masih bisa tersentuh tangan daripada Ferdiansa, namun Obric mampu bisa mencetak gol pertama bagi timnya. Skor 1-1, gol yang sangat menarik dan dibalas dengan gol juga yang sangat menarik dari Obra.
Perayaan dengan kartu kuning, itulah dia Nemanja Obric yang sudah mencetak gol yang kedua dari 4 kali penampilannya atau 2 kali penampilannya bersama dengan Mitra Kukar. Sebuah tendangan yang tidak begitu keras tetapi benar-benar membuat Ferdiansyah harus memungut bola di malam hari ini. Ya, kredit poin bagi seorang Marcus Ben walaupun memang dia dalam penjagaan ketat dari Bio Paulin, namun kita lihat backheading mengarah kepada Obra yang langsung melakukan tendangan flashing ke arah gawang daripada Ferdiansyah. Ya, cukup menarik bagaimana Oni manage hambatnya laju pertandingan ini dengan menyalakan petasan. Bahkan juga kita lihat di sini asap mungkin yang sudah sedikit mengganggu konsentrasi bermain daripada setiap pemain tentunya. Bukan hanya Persipura sebagai tamu, bahkan juga mungkin sebagai tuan rumah pun juga agak sedikit mengalami gangguan. Karena memang asap ini pun kadang juga membuat mata sedikit perih. Ya, sekali memang melalui rules yang sudah dikeluarkan oleh FIFA bahwa penonton memang sama sekali tidak boleh menyalakan petasan atau juga menyalakan kembang api dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kembali kita lihat atau juga pandangan yang terganggu dari asap petasan dan kembang api yang ada di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Piarniangka. Ya, kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk berdiskusi ya dengan IP karena memang kita lihat dari segi sudut stadion penonton, ya wasit pun juga mengatakan sudah tidak bisa melihat. Ya, menit 29 kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk memberikan himbauan kepada para supporter di Stadion Haji Imbut untuk tidak terus menyalakan petasan yang mengganggu jalannya pertandingan. Wasit adalah pemimpin dalam sebuah pertandingan dan ini yang sudah dilakukan oleh wasit Suharto, menghentikan pertandingan karena memang pandangan yang sama sekali tidak terlihat. Dan kita lihat ini adalah sebuah gol dari Obra yang membuat kedudukan menjadi 1-1. Ya, satu antisipasi sebenarnya yang cukup baik dari Ferdiansyah. Namun sayang sekali kita lihat masih bisa tercipta gol. Tinus Pai kali ini masuk dan beda kotak penalti. Masih Tinus Pai, sebuah peluang didapatkan. Dan sayang sekali sebuah peluang emas dari Persipura Jayapura gagal dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Ya, sangat disayangkan di mana kesalahan tadi dari Isnan Ali mampu dilewati oleh Justinus Pai. Namun kita lihat placing dari Beto yang tidak begitu baik mengarah ke gawang. Dan memang bola tidak sengaja mengarah kepada Boas Salosa. Kita lihat bagaimana kekecewaan Metu Duaramuri. Rahan Kenanggar, Lee Sang-min. Kembali kita lihat Arif Siono. Maksudnya kepada Jajang Mulyana, Bio Paulin. Ortizan Salosa kali ini. Gerald Pangkali mendapatkan sebuah tekanan dari Marcus Ben. Pelanggaran terhadap Arif Siono dari Ortizan Salosa. Dua pemain yang juga pernah membela tim nasional Indonesia. Ya, satu tindakan positif dari kedua pemain ini. Kita lihat di sini memang cukup keras pelanggaran dari Ortiz. Dan ini benar-benar mata kita tidak bisa jauh atau juga tidak bisa tidak melihat apa yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Dan inilah dia kembali Tinus Pai. Mata kita terus setuju dengan syarat mega bintangnya pertandingan di malam hari ini. Dan lagi-lagi harus kita bilang, semua ini hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League. Ya, satu permainan yang sangat baik. Satu sentuhan, dua sentuhan. Dan kita lihat di sini true pass dari Sarahan kepada Justinus Pai. Namun sayang sekali shooting yang begitu keras. Namun masih di atas gawang daripada Hendro Kartiko. Kita lihat kembali Metu memberikan bermain dari kaki ke kaki. Arif Siono. Ya, tampak Arif Siono harus dibantu dia oleh Gerald Pangkali. Ya, tadi kita lihat di sini Arif mendapatkan tackling yang cukup keras. Dari Gerald Pangkali di bagian tumit belakangnya. Namun
bukan merupakan satu pelanggaran menurut wasit Suwarto. Cukup keras. Memang kita tahu sosok-sosok gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persib